Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan gambaran rekrutmen P3K 2024 jika menggunakan skema pemeringkatan. Honorer kelompok ini itu akan diuntungkan dengan rencana kebijakan ini. Rekan-rekan sekalian, pemerintah kembali akan melakukan rekrutmen P3K pada tahun 2024. Rekrutmen pada tahun depan itu akan dilakukan dengan memprioritaskan tenaga honorer yang masih tersisa saat ini, yang jumlahnya masih mencapai 1,6 juta orang. Dari 1,6 juta honorer tersebut, mereka yang tidak lolos seleksi P3K merupakan lolos seleksi P3K 2023 merupakan kelompok honorer yang akan diprioritaskan di dalam rekrutmen P3K tahun 2024. Oleh karena itu, honorer yang gagal pada seleksi P3K tahun 2023 ini jangan berkecil hati, oleh karena memang melihat skala prioritas pengangkatan sangat terbuka kesempatan kelompok ini akan diangkat secepatnya menjadi P3K. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Soranas usai melaporkan rencana rekrutmen P3K 2024 kepada Presiden Joko Widodo menjelaskan kemungkinan untuk rekrutmen P3K 2024 dilakukan lewat skema pemeringkatan, bukan sistem seleksi dengan menggunakan ambang batas nilai. Jadi kemungkinan besar tahun depan proses seleksi CASN itu tidak menggunakan nilai ambang batas atau passing grade, akan tetapi melalui proses pemeringkatan. Jadi hal ini cukup menggembirakan jika memang Kemenpan RB tidak menetapkan nilai ambang batas pada seleksi calon aparatur sipil negara. Sistem pemeringkatan kemudian dijelaskan oleh PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan peningkatan kapasitas SDM aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Agus Yudi Wicaksono. Menurutnya, dengan skema pemeringkatan, honorer yang telah lolos validasi dan verifikasi dokumen atau persyaratan administrasi nantinya akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Honorer yang sudah masuk platform khusus dan menunjukkan kinerja terbaik itu akan secara otomatis diangkat menjadi P3K. Ini yang dikutip oleh media ini pada 26 Desember 2023. Dan ini kabar yang baik rekan-rekan ya. Jadi memang proses validasi dan verifikasi dokumen itu akan dilakukan dan nantinya yang secara sah lolos verifikasi dan validasi dokumen ini akan masuk ke dalam platform khusus untuk dipantau kinerjanya. Setelah masukkan ke dalam platform khusus dan dipantau kinerja, maka secara otomatis akan diangkat menjadi P3K. Lantas apa saja syarat administrasi agar para honorer ini bisa masuk ke dalam platform khusus melalui penilaian kinerja seperti yang dikatakan oleh Agus Yudi Wicaksono itu di penjelasan ini sudah dijelaskan rekan-rekan sekalian terkait dengan rencana kebijakan itu. Artinya terdapat platform khusus yang disiapkan untuk memantau kinerja dari para tenaga honorer itu. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, maka syarat agar honorer bisa lolos administrasi dan dimasukkan ke dalam platform penilaian kinerja itu terdapat beberapa syarat. Namun pengangkatan P3K 2024 rekan-rekan sekalian tetap juga akan menggunakan skema sistem prioritas. Adapun honorer yang akan diprioritaskan untuk direkrut menjadi P3K itu seperti yang diterapkan di tahun 2023 ini adalah memprioritaskan terlebih dahulu para tenaga honorer yang memiliki masa kerja yang lama, artinya memiliki masa kerja dari tahun 2005 atau biasa dikatakan sebagai honorer kategori 2. Tentu dalam setiap rekrutmen honorer kategori 2 ini tetap menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K. Nah, rekan-rekan, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah mekanisme dan sistem seleksi yang harus diperbaiki agar supaya honorer kedua ini tidak dipersaingkan
dan tidak satu kompetisi dengan para tenaga non ASN non K2. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, termasuk para tenaga non K2 yang memiliki nilai yang terbaik harus mengakui keunggulan dari honorer K2, oleh karena memang honorer K2 menjadi prioritas dalam seleksi calon aparatur sipil negara ini. Demikian rekan-rekan video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan sampaikan dan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.